Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya secara khusus yaitu menjelaskan atau membahas tuduhan-tuduhan dari tetangga sebelah atau dari umat lain, bahkan sebagian dari kalangan internal Islam sendiri yang tidak paham tetapi menuduh sedemikian rupa terhadap ajaran Islam atau terhadap kaum muslimin bahwa Islam itu mengajarkan pembunuhan, Islam itu adalah mengajarkan terorisme, bahkan seperti tuduhan Taipudin itu bahwa Islam itu memperbolehkan atau menghalalkan darah orang di luar Islam atau non-Muslim. Itu tentu tuduhan yang keji, yang sama sekali tidak punya dasar, tetapi itu terus yang digaungkan atau digemakan, jadi seolah-olah itu adalah beneran. Nah, di sini saya akan menyampaikan, menjelaskan, dan menunjukkan beberapa fakta yang cukup dengan modal berpikir sehat. Tidak perlu otot-ototan soal dalil. Kalau dalil saya kira para ulama dan para ustadz, para da'i dan apologet-apologet sudah menjelaskan tentang itu. Saya nggak perlu mengulangi lagi. Saya hanya mengajak di sini cukup dengan menggunakan modal berpikir sehat, maka kita akan membuktikan dengan sangat mudah bahwa terorisme itu yang dialamatkan atau ditujukan kepada Islam itu sebenarnya hoax. Oke, mari saya akan tunjukkan satu persatu catatan saya untuk membantah tuduhan-tuduhan keji ini. Nah, apa benar bahwa dalam Islam itu diajarkan tentang terorisme, diajarkan tentang menghalalkan darah yang bukan Islam? Jelas secara akal sehat itu membantah. Sekali lagi saya membawakan akal sehat, fakta-fakta yang digali dari cara berpikir kita menilai ini menggunakan akal sehat. Ya. Yang pertama bahwa kita lihat dari secara histori atau sejarah. Ya. Secara fakta dari zaman Nabi sampai hari ini ya sudah melewati 14 abad berlalu. Ya, sampai hari ini di Arab Saudi yang sering dituduh dengan segala macam penilaian negatif. Tapi jangan lupa bahwa di Arab Saudi adalah negara teraman di dunia. Ya. Dan sampai hari ini di Arab Saudi itu masih ada lebih sekitar 1,2 juta non-muslim tinggal dengan aman di sana. Tinggal dengan aman, tinggal dengan damai di sana ya. Mereka nyaman, nggak terganggu ya. Dan di sana mereka di bawah pemerintahan bersyariat Islam. Karena Arab Saudi itu menerapkan syariat Islam walaupun memang tidak 100%, tetapi di Arab Saudi adalah sebuah negara yang paling banyak menerapkan pokok-pokok atau poin-poin yang berdasarkan syariat Islam. Walaupun sekarang sudah rada-rada sekuler ya, dari Pangeran Abdullah yang cukup getol mulai mengkampanyekan sekularisme. Tetapi paling tidak dari semua negara kita melihat Arab Saudi masih presentatif, banyak menerapkan atau menegakkan syariat Islam. Dan di sana sekali lagi emang selalu ada dari dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang diperkirakan ada sekitar 1,2 juta non-muslim. Termasuk penyembah Yesus Kristus juga di sana ada. Penyembah Nabi Isa, penyembah Yesus ya. Ada di sana. Dan mereka digolongkan sebagai kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang tidak beragama Islam, tetapi mereka hidup dan damai di bawah pemerintahan Islam. Mereka tunduk pada pemerintahan Islam. Mereka tidak melakukan pemberontakan, maka mereka tergolong kafir zimmi dan mereka itu dilindungi, baik hartanya, jiwanya, jiwa raganya dilindungi, nggak boleh diganggu. Betul-betul dilindungi. Makanya dari zaman Nabi sudah lewat 14 abad sampai sekarang masih aman dan damai di bawah pemerintahan Islam yang berlandaskan syariat Islam. Itu sebuah fakta yang nggak bisa dibantah dari dulu sampai sekarang.
masih ada orang tidak beragama Islam. Ya, tidak diapa-apain, tidak diusir, tidak dimatiin gitu. Oh, ini karena bukan muslim gitu. Selesaikan, bereskan. Enggak, dilindungi, betul-betul dilindungi. Ya. Bahkan sabda Nabi sendiri ya menjelaskan siapa yang mengganggu kafir zimmi ya sama dengan mengganggu saya. Nah, makanya di Arab Saudi juga memang kaya raya ya. Ya, di sana didatangi oleh pekerja dari berbagai belahan benua. Karena mereka negara kaya, tentu banyak datang yang mengais uh, rel di sana. Mengais real, mengais uang di sana, mengais duit, mengais rezeki di sana. Ya, yang bekerja di sana banyak, bahkan hampir rata-rata itu dari luar Arab. Ya, karena di Arab itu ya rata-rata karena mereka kaya raya, jelas menjadi tuan di negerinya, sedangkan yang datang mereka adalah bekerja melayani mereka. Nah, luar biasa, Masya Allah. Ya. Nah, karena datang dari berbagai belahan bumi, dari termasuk non-muslim juga banyak di sana, tentu logikanya tidak menakutkan. Banyaknya pendatang di sana menunjukkan bahwa mereka itu tidak menjadi ancaman buat non-muslim. Bahkan kita lihat di sana secara fakta, kita baca secara fakta bahwa rame-rame orang ke sana, bahkan pendatang ilegal pun datang ke sana terus dideportasi, tapi kemudian mencari segala cara, pakai jalur tikus atau segala macam untuk bisa sampai ke Arab Saudi. Dideportasi, mau datang lagi. Artinya apa? Di sana punya magnet yang luar biasa. Kalau itu memang ancaman, mereka merasa terancam di sana, tidak mungkin mereka ngotot pengen balik lagi ke sana. Ya, bahkan jalur ilegal pun ditempuh untuk bisa sampai ke sana. Itu menunjukkan bahwa mereka tertarik pengen datang ke sana. Apakah mereka terancam? Jelas tidak. Di sana adalah negara teraman. Ya, bahkan dinobatkan sebagai salah satu negara teraman. Itu fakta, ya. Terus masih dari sisi sejarah secara historis, saya membaca sisi sejarah dulu, saya tarik ke zaman Nabi, kemudian nanti kita majukan lagi ke fakta yang ada sekarang. Terus yang kedua, ada sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi juga di zaman Nabi, yang tepatnya di tahun ke-8 Hijriah ya. Nah, tentu sahabat mungkin mulai berpikir, peristiwa apakah itu? Itu peristiwa sangat spektakuler, yaitu Fathul Makkah. Membebaskan kota Makkah, memerdekakan kota Makkah. Jadi pembebasan kota Makkah ini sebuah peristiwa yang spektakuler, yang bersejarah luar biasa ya. Itu sahabat terjadinya pada tahun 630 Masehi, atau bertepatan dengan 20 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Ya. Nah, di mana Rasulullah Muhammad SAW itu berserta 10.000 pasukan waktu itu. Jadi 10.000 pasukan itu bergerak dari Madinah ke Mekah. Madinah waktu itu mungkin namanya masih Yastrib ya. Iya. Jadi atau mungkin sudah bernama Madinah, saya kurang presisi betul, tapi intinya itu bahwa karena dulunya namanya Yastrib kemudian berubah menjadi Madinah. Madinatul Rasul. Kota berperadaban. Nah, 10.000 pasukan dari Madinah menuju ke Mekah itu luar biasa, ya. Apa itu kota Mekah? Kota Mekah ini kan tanah kelahiran Nabi, tanah kelahiran para sahabat, masyarakat, warga yang hari itu memasuki kota Mekah. Itu kampung halamannya mereka. Dulunya mereka diusir, mereka diteror, mereka diperangi, ya. Tetapi hari itu 10.000 pasukan mereka masuk ke kota Mekah, mereka membebaskan, memerdekakan kota Mekah dari segala macam gangguan, kesyirikan, perang segala macam, ya. Dan yang luar biasa saat itu, tanpa setetes darah pun yang tertumpah,
Semuanya damai. Damai, betul damai. Damai sedamai-damainya. Betul. Padahal ya, padahal. Coba dipikir pakai akal sehat, pakai logika nih. Padahal, kalau betul bahwa Muslim itu atau Islam itu mengajarkan tentang teror, mengajarkan bagaimana menyelesaikan atau membereskan orang yang tidak beragama Islam, saat itu tentu kesempatan yang luar biasa. Karena mereka ini awalnya diusir. Kemudian sekarang mereka balik dengan segenap kekuatan yang luar biasa. Wajar loh kalau mereka pamer kekuatan dan bisa saja mereka melakukan hal-hal yang membuat orang-orang kafir itu menjadi ketakutan, bahkan dibereskan jiwa raganya. Tetapi ternyata tidak. Nggak ada balas dendam. Ya. Nggak ada berpikir untuk membereskan yang kafir saat itu. Padahal kalau mau dibereskan selesai dah semuanya. Habis. Ya masuk 10.000 pasukan loh. Nggak main-main itu. Tapi ternyata tidak semuanya damai. Ya. Apakah mereka melakukan teror? Tidak, sama sekali tidak. Ya. Jadi nggak ada itu yang aksi-aksi yang membuat kemudian kafir disingkirkan dari kota Mekah. Fathul Makkah itu peristiwa bersejarah yang luar biasa. Kalau benar tuduhan Taifuddin bahwa Islam menghalalkan jiwa non-Islam, ya tentu saat itu di peristiwa Fathul Makkah tentu akan kelar deh semua kafir di zaman itu. Ya, nggak ada lagi pasti, habisnya. Dan bisa jadi sampai sekarang nggak ada lagi karena diselesaikan. Ya, tapi nyatanya tidak. 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah, gagah perkasa, masuk menguasai kota. Walaupun apa aja mereka bisa lakukan, tapi Masya Allah, semuanya damai. Ya, itu fakta bersejarah yang luar biasa, tercatat dalam sejarah manapun itu. Ya, bukan hanya di kalangan Islam, tapi yang sosiolog Barat juga banyak menulis peristiwa itu. Ya. Baca sejarah dong ya, yang Anda yang Islamophobia, baca sejarah biar tahu fakta ya. Nggak asal mangap nuduh Islam begini begitu tanpa dasar fakta dan data. Nah, kita punya itu. Jadi silakan bisa cari sendiri kok di berbagai literatur dan menemukan fakta yang saya sampaikan barusan ini. Ya. Jadi itu peristiwa di masa lalu. Jadi tidak terbukti bahwa tuduhan Islamophobia bahwa Islam mengajarkan permusuhan terhadap orang yang kafir, di jiwa dan raganya dihalalkan, sama sekali tidak. Buktinya, ya sekali lagi saya sampaikan, ada lebih atau sekitar 1,2 juta sampai hari ini masih ada di kota Mekah. Ya, atau dan sekitarnya ya. Oke. Kemudian fakta yang ketiga. Ya. Fakta yang ketiga. Anda tidak akan menemukan di negara manapun yang mayoritas muslim itu membuat non-muslim itu terancam, diusir, diberesin gitu ya. Saya nggak menggunakan kata-kata yang gimana yang membuat narasi di konten YouTube itu jadi bermasalah. Tidak. Ya, sebisa mungkin saya mengurangi istilah-istilah yang kontra dengan konten yang disetujui oleh YouTube ya. Nah, jadi walaupun mungkin seperti di negara-negara contoh seperti Afghanistan yang sering dicap ini, tetapi harus dipahami bahwa Afghanistan itu sebenarnya konfliknya, masalahnya selama ini bukan problem soal syariat Islam sih sebenarnya, tapi lebih pada kepentingan politik. Anda kalau baca sejarahnya Afghanistan dan bagaimana konflik di sana, itu sebenarnya lebih pada politik adu domba. Ya, jadi soal seolah-olah itu adalah penerapan syariat Islam, sebenarnya tidak. Ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Afghanistan juga rukun kok sama Amerika yang notabene-nya bukan Islam. Soalnya ini kepentingan politik, kepentingan penguasaan kekayaan alam di sana. Andai kata Afghanistan itu miskin, ya miskin nestapa, nggak bakalan jadi rebutan di sana dan semua berbagai negara besar masuk di sana. Nah,
Jadi di sana pun ya jelas eh, mereka juga tidak menyasar bahwa non muslim itu bereskan, jangan, enggak juga. Karena kalaupun ada ya itu tadi lebih pada provokasi sih sebenarnya, lebih pada kepentingan politik, dan mereka tidak tidak melulu atau tidak menjadikan syariat Islam sebagai pondasi kok sih sebenarnya. Ya, cuma gaya-gayaan aja. Ya, jadi jangan menjadikan Afghanistan sebagai model, sama sekali tidak pantas. Ya, sama sekali tidak. Walaupun di sana ada juga unsur yang militan ya, mau menerapkan syariat Islam, tapi kalau kita pelajari sebenarnya tidak juga. Ya, banyak hal yang justru melenceng, dan nah seperti itu. Jadi di mana mau mencari model negara mayoritas muslim membuat non muslim itu terancam, diusir, digenosida gitu ya, atau dimusnahkan, nggak ada ya. Nah, kalau lihat di Indonesia sendiri misalnya, kita kan di sini mayoritas muslim di Indonesia ya. Coba dicermati. Kalau saja Indonesia ini yang mayoritas muslim ini benar-benar menerapkan sesuai tuduhan yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim, bahwa Islam itu mengajarkan tentang terorisme, mengajarkan menghalalkan darah non muslim, lalu muslim di Indonesia karena itu adalah syariat maka harus diterapkan, tentu selesai semua. Selesai ya non muslim di sini. Iya. Kenapa? Karena kita mayoritas. Ya. Tapi nyatanya enggak ada seperti itu. Di Indonesia ya, kita lihat sendiri bagaimana saudara kita di Kristiani sering membuat rumah ibadah di tengah perkampungan muslim. Sering bikin rumah ibadah atau gereja di tengah perkampungan muslim. Ya. Bahkan sering juga terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak saudara kita dari Kristiani. Mereka begitu ngotot pengen bangun gereja di tengah komunitas muslim. Tapi saya di sini bukan bahas soal konfliknya, ya. Tetapi saya pengen membukakan mata dan pikiran akal sehat sahabat bahwa dengan begitu membuktikan bahwa mereka juga tahu. Artinya di komunitas muslim, di masyarakat Islam itu damai. Kalau nggak mungkin mereka masuk di komunitas Islam, membuat rumah ibadah di situ. Kalau memang menjadi ancaman. Di Aceh, ini notabene-nya dijuluki Serambi Mekah. Ya, kita tahu di Aceh itu Nangro Aceh Darussalam itu menerapkan syariat Islam, walaupun hanya sebagian kecil ya, mayoritas tidak. Artinya tidak semua hukum-hukum dalam Islam diterapkan di Aceh, tetapi paling tidak sebagian itu ada lah ya. Nah, dan Aceh punya otoritas tersendiri dalam menerapkan hukum ini, ya, diberi hak oleh negara secara konstitusi, dibenarkan khusus untuk Aceh ya. Jadi ternyata di sana sempat tempoh hari juga pernah agak konflik begitu. Kenapa kok banyak sekali rumah ibadah yang terutama saudara kita di Kristen di sana? Di Serambi Mekah begitu banyak rumah ibadah di sana. Bahkan rasionya antara rumah ibadah dengan jumlah yang non muslim justru tidak sesuai dengan rasio yang dapat dibenarkan, sehingga menimbulkan masalah juga. Nah, tapi sekali lagi saya melihat di sini bahwa itu membuktikan bahwa saudara kita di Kristiani tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak merasa diteror ketika berada di masyarakat atau di warga yang mayoritas muslim. Jadi yang teriak-teriak selama ini bahwa Islam itu menakutkan, mengkhawatirkan, teror, lah buktinya Kristen sendiri masuk di komunitas-komunitas muslim, malah mau ngotot bikin rumah ibadah sampai memalsukan tanda tangan segala, seperti yang terjadi di Bogor itu ya, gereja Yasmin atau apa itu. Kan awal konfliknya yaitu memalsukan tanda tangan ya, kemudian ditolak oleh warga. Nah, artinya apa? Mereka berusaha masuk bikin rumah ibadah di tengah komunitas muslim. Lah berarti nggak takut dong ya.
Kalau mereka yakin bahwa Islam itu menakutkan, Muslim itu menjadi ancaman buat mereka, nggak mungkin mereka bikin rumah ibadah di situ. Dari itu saja sebenarnya kita sudah bisa memahami bahwa tuduhan-tuduhan Islam itu menakutkan, teror segala macam, sudah terbantah dengan kita melihat fakta bahwa mereka juga berusaha bikin rumah ibadah di tengah komunitas Muslim. Jadi membantah opini-opini yang kadang mereka sendiri juga yang bangun. Jadi kan nggak sinkron. Di satu sisi mereka berusaha untuk bikin rumah ibadah di tengah komunitas Muslim, tapi di sisi lain mereka juga menuduh bahwa Islam itu teroris, kan nggak nyambung. Ya nggak sinkron gitu lah. Nah, masa iya mereka nyetor nyawa bikin rumah ibadah di situ? Nggak mungkin. Nah, jadi ini cukup logik dengan bantahan seperti ini. Jadi kalau orang masih mau nyebut-nyebut begitu, kasih tahu bahwa kalau benar Islam itu teror, Islam itu ancaman, kenapa lu bisa bikin rumah ibadah di tengah komunitas Muslim? Malah lebih parah lagi, melakukan segala cara sampai manipulasi demi bisa bikin rumah ibadah di sekitar atau di tengah komunitas Muslim. Nggak nyambung loh. Nah itu ya. Bahkan kalau mau lucu-lucuan sih, sharing lucu-lucuan di perdebatan bahwa kalau Anda menyebut Islam itu mengajarkan kekerasan, teror, kemudian memerangi kaum kafir, ya katakan, loh kok kamu masih hidup gitu ya. Kok kamu masih hidup, kok kamu masih sehat dan berbicara enjoy gitu ya. Kan nampol jadinya ya. Ya kalau mau minjam slogannya Kang Erik itu nampol. Tampol nggak bro? Jadi gitu ya. Nah, kalau di negeri-negeri Muslim, ya orang non-Muslim ya asik datang, asik, nggak merasa terancam kan? Nah itu fakta. Ya, pernah nggak ketemu di daerah-daerah mayoritas Muslim gitu, terus orang non-Muslim masuk khawatir ya keselamatan jiwanya terancam. Kenapa di daerah itu kalau nongol non-Muslim langsung diusir, ya langsung dibereskan? Enggak ada. Makanya ya bule-bule ya enjoy saja masuk ke negeri kita. Ya karena mereka yakin Indonesia damai, aman, walaupun mayoritas Muslim. Ya jadi itu fakta, nggak bisa dibantah. Ya. Nah sekarang coba bandingkan dengan di mayoritas non-Muslim. Coba apa yang terjadi kalau Muslim itu minoritas, dia berada di lokasi yang mayoritas Muslim. Coba lihat sendiri deh. Kita cek catatan sejarah deh ya. Di Indonesia sendiri coba cek konflik berdarah karena perbedaan agama di negeri kita, coba. Di mana? Ya, di beberapa daerah di Indonesia Timur terutama ya. Sering terjadi konflik. Di Kalimantan juga pernah terjadi konflik. Coba dicek. Itu mayoritas Muslim apa non-Muslim? Ya, Anda jawab sendiri. Anda cek sendiri itu di mayoritas apa? Muslim apa non-Muslim? Ya, itu fakta. Nah, jadi di Indonesia seperti itu. Nah, di luar negeri juga kurang lebih sama. Lihat bagaimana ketika Muslim berada di tengah mayoritas non-Muslim. Wah, seperti apa coba? Sering terjadi jadi korban kekerasan, ya, diskriminasi, yang kerudung dilarang, diteror, dipersekusi, sedemikian rupa, ya, dan itu tinggal cari aja di informasi di berita, banyak sekali terjadi seperti itu. Itu adalah fakta ketika Muslim berada di tengah mayoritas non-Muslim. Walaupun tidak bisa dijadikan legitimasi pasti begitu, enggak juga ya. Ya, tidak. Tetapi kasus seperti itu juga jamak terjadi di berbagai negara di Eropa, di Amerika, ya apalagi seperti di India. Nah, itu luar biasa lagi ya.
Jadi sering terjadi seperti itu, sebuah fakta. Tapi kalau muslim itu mayoritas, non muslim ada di sana, ya lihat sendiri seperti apa fakta. Kita bicara fakta ya, bukan ngarang-ngarang, fakta yang kita sampaikan. Jadi yuk kita bicara fakta, jangan asal mangap ya. Jadi kalau Islam mengajarkan boleh membereskan yang bukan Islam seperti tuduhan Taipudin, ya tentu habis non muslim ini di Indonesia. Habis. Lawang kita mayoritas muslim, 80% lebih ya. Ya kurang lebih sekitar itu. Di negeri ini seperti itu. Ya. Buktinya yang kurang lebih 20% beranak pinang. Ya, mulai dari nenek moyang sampai sekarang aman-aman aja, damai sejahtera ya. Ya. Nah, jadi malah sebaliknya, sering muslim jadi korban. Luar biasa, kita mayoritas tapi sering jadi korban loh ya. Bener. Ya, korban pemurtadan. Jadi kalau nggak baca fakta, nggak menyimak literasi, ya gini, kebalik-balik ya. Muslim jadi korban dibilang pelaku terorisme. Ya memang ada sebagian oknum yang seperti itu, tetapi ya namanya juga orang bodoh. Kelakuan orang bodoh ya jangan dijadikan sebagai sandaran. Ya, apalagi pembenaran, apalagi dijadikan parameter untuk mengukur kebenaran agama seseorang dilihat dari kelakuan beberapa orang bodoh yang ada di dalamnya. Itu sangat, sangat aneh sekali itu. Orang cerdas nggak bakalan menjadikan orang bodoh sebagai rujukan. Ya, nggak bisa kelakuan orang bodoh dijadikan parameter untuk menjelaskan seperti apa keyakinan atau agama seseorang. Saya kira itu sepakat, khusus untuk yang bernalar waras. Tapi yang nggak waras ya agak susah diajak berpikir sehat seperti ini. Nah, yang fakta yang keempat, Islam masuk ke Nusantara, kemudian menjadi terbesar di Semenanjung Melayu, di Malaysia, Indonesia yang sekarang ya. Cuma pada waktu itu di abad ke-7 tentu belum ada Indonesia. Masih Nusantara ya, terdiri dari berbagai kerajaan-kerajaan yang Hindu-Buddha. Nah, semuanya tentu dengan jalur damai, lewat dakwah. Kerajaan-kerajaan yang dulunya Hindu-Buddha akhirnya jadi kesultanan. Raja-rajanya memeluk Islam, diikuti oleh rakyatnya. Semuanya damai. Nggak pakai perang, nggak pakai penjajahan, nggak. Itu fakta sejarah. Ya, Anda nggak akan ketemu fakta bahwa Islam masuk ke Nusantara, ada bangsa Arab atau Timur Tengah masuk menjajah Indonesia, lalu merebut ya kekuasaan, kerajaan-kerajaan takluk tunduk pada serangan atau perlawanan dari Islam, mereka kalah lalu Islam menjajah Nusantara. Tidak pernah akan ketemu sejarah itu, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang Kristen, Katolik, Protestan. Masuk ke Nusantara dalam catatan sejarah diperkirakan sekitar abad ke-13. Ya, sekitar abad ke-13. Entah 1350-an atau 80-an. Yang jelas sekitar itu. Ya, lewat jalur penjajahan. Itu fakta sejarah. Lewat jalur penjajahan. Ya, Portugis, Spanyol itu sudah mulai masuk di daerah Maluku, walaupun pada awalnya belum getol menjajah, tapi pada akhirnya juga melakukan penjajahan. Begitu juga Belanda, ya. Kita baca sejarah, Belanda pertama kali masuk ke Indonesia, ya tentu seperti yang kita kenal dengan misi Gold, Glory, Gospel atau sering disebut dengan 3G. Itu pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596. Ya, itu dari pelajaran SD sudah kita baca sejarah ya. Tahun 1596 ada gambar kapalnya ya, mendarat pertama kali di Banten. Kita bisa lihat di buku sejarah. Kemudian saya ingat betul itu nama kaptennya ya, nama jenderalnya yaitu Cornelius de Houtman. Cornelius de Houtman, dari namanya saja sudah jelas ya, nggak mungkin dari Arab ya. Cornelius de Houtman. Nah, itu disambut dengan baik oleh masyarakat. Ya, jadi di Nusantara ketika Belanda masuk,
ya itu disambut dengan sangat baik. Ya, mereka membutuhkan rempah-rempah, mereka membutuhkan hasil bumi, mereka melakukan perdagangan, itu dijamu dengan sangat baik oleh warga pribumi yang tentu sudah memeluk agama Islam, ya. Karena Islam masuk di abad ke-7, sedangkan yang para penjajah ini kan masuk dimulai dari abad ke-13 dan seterusnya, ya. Sedangkan Belanda masuk di abad ke-15. Bahkan jelak mendekati abad ke-16 karena 1596. Nah, jadi dijamu dengan sangat baik, tapi kemudian warga masyarakat rakyat di Nusantara itu harus mengangkat senjata melakukan perlawanan, terutama kaum muslimin berjihad melawan penjajah. Kapan itu? Yaitu ketika para penjajah terang-terangan melakukan gerakan, melakukan aksi kolonialisme, penjajahan, penguasaan. Ya, bahkan memaksa melakukan kerja paksa. Ya, petani-petani pribumi disuruh menanam tanaman yang diperintahkan oleh kolonial, ya, penjajah Belanda. Nah, sehingga otomatis itu menimbulkan perlawanan karena memang penjajah sendiri ya sudah menunjukkan permusuhannya, penindasannya, penjajahannya. Ya. Nah, jadi setelah melakukan aksi penjajahannya baru kaum muslimin mengangkat senjata melakukan taktik gerilya, ya, perlawanan walaupun menggunakan keris, bambu runcing, pedang, tapi itu sebuah perlawanan, berjihad, memerangi penjajah. Jadi waktu itu diperangi bukan karena pasukan Belanda atau tentara Belanda atau penjajah Belanda ini beragama Kristen, bukan. Tapi karena melakukan penjajahan. Kan awalnya tidak diperangi yaitu ketika mereka sudah menunjukkan penjajahannya, mengokohkan kekuasaannya di Nusantara. Nah, itu baru dilakukan perlawanan. Nah, itulah yang memang diterapkan oleh kaum muslimin. Nah, bahwa perintah Allah dalam Al-Quran, perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu, yang mengusir kamu dari negerimu, merampas hartamu. Yo perangi, lawan itu. Ya. Jadi ayat itu jangan dipelintir. Ya, ketika dikatakan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu, ya, bunuhlah orang kafir di mana saja kamu temukan, itu udah kan dalam konteks seperti itu. Jadi bukan berarti ketemu di mana orang kafir lantas dibereskan di situ, enggak. Makanya sampai hari ini ya non muslim di Indonesia begitu aman dan damai walaupun berada di sekitar 80% mayoritas muslim, tapi damai. Enggak diapa-apain karena ayat yang yang sering dipelintir, ya, dianggap itu memerangi orang kafir, ya kan orang muslim ngerti konteksnya bahwa ayat itu adalah dalam perang. Ketika Belanda datang, mereka melakukan perampokan, penindasan, penjajahan, pemerkosaan, segala macam, akhirnya dilawan, wajib dilawan. Ya, mengangkat panji-panji perlawanan bagaimanapun caranya. Nah, artinya disitulah kemudian ayat Al-Quran memang dipakai, betul-betul dipakai bahwa karena mereka Belanda sudah mengusir kita, menindas kita, merampas harta kita, mengambil hak-hak kita, lawan. Dan itu diajarkan dalam Islam. Rasional itu. Masa iya orang memerangi kita terus kita pasang badan menyerahkan diri? Ya aneh gitu ya. Jadi sangat rasional. Jadi tapi di dalam Al-Quran juga dijelaskan jangan melampaui batas. Artinya nggak boleh memerangi yang bukan milisi. Ya, harus yang boleh diperangi adalah yang memang betul-betul milisi yang melakukan penyerangan. Nah, yang bukan masuk kategori itu nggak boleh membunuh warga sipil, nggak boleh anak-anak, orang tua, wanita, lansia, apalagi orang hamil segala macam dibersihkan, nggak boleh. Ya, termasuk tempat ibadah nggak boleh diserang. Ya,
Jadi walaupun ada kemudian menyerang tempat ibadah sekarang itu, ya jangan dianggap bahwa itu adalah ajaran Islam. Tidak. Itu malah sangat dilarang sekali. Tetapi ada oknum yang melakukan itu, tapi tentu tidak bisa dijadikan pembenaran atau parameter bahwa itu adalah ajaran Islam. Karena berbeda dengan ajaran yang sebenarnya. Jadi ajaran Islam itu sangat rasional, sangat logik, ya, sangat masuk akal. Artinya kalau orang datang memerangi, merampas harta kita, mengancam keselamatan jiwa kita, terus apalagi mengusir kita dari negeri kita, ya wajib dihadapi. Wajib dihadapi dengan segala kekuatan yang dimiliki. Jangan mundur satu langkah pun, ya. Satu langkah pun nggak boleh mundur. Sebab apa? Jika mati pun ya matinya mati syahid. Ya, karena berjuang membela hak-haknya sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai manusia. Itu sangat-sangat ditekankan dan itu rasional. Nah, bayangkan kalau ketika penjajah datang nih, terus kita pasrah, ya, dengan alasan kasihilah musuhmu gitu ya. Jika ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Jika diperangi bapakmu, serahkan ibumu gitu ya. Jika dirampas kambingmu, serahkan sapimu. Jika dirampok uangmu, serahkan emasmu. Ngeri, Pak, ya. Jika diperkosol adikmu, serahkan kakakmu, kacau ini ya. Lalu dikatakan apa itu sebagai kasih? Yuk, habis kita semua. Nggak bakalan kita merdeka 17 Agustus 1945 kalau menerapkan ayat itu untuk urusan yang ini. Ludes, ya. Bisa putus generasi, habis generasi. Nggak bakalan sampai sekarang. Sudah dihabisin oleh penjajah. Karena kita pasang badan, serahkan diri. Menyerahkan jiwa raga kita kepada penjajah. Ya habis kita. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak akan ada nama Indonesia kalau kita pasrah menyerahkan diri kepada Belanda dan menerapkan mengasihi musuh dengan cara yaitu membiarkan mereka menjolimi kita. Tidak boleh dilakukan perlawanan. Kalau kita perangi berarti membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya nggak nyambung. Islam tidak mengajarkan seperti itu, ya. Dan faktanya nggak pernah ada satu negara di Kristen pun yang menerapkan hukum kasih. Penerapannya seperti itu tadi, tampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Malah sebaliknya, semua negara penjajah di dunia ini, ya bahkan pengobar pengobar perang dunia 1 dan 2, coba, yang memusnahkan jutaan manusia akibat perang, itu agamanya apa? Ya enggak? Perang dunia 1 dan 2, coba dibaca sejarah. Pengobarnya itu dari mana? Agamanya apa? Katanya kudu kasih gitu ya. Katanya kudu kasih. Jika ditampar pipi kiri, serahkan yang kanan. Nyatanya malah mereka biang kekerasan di segala benua. Pernah ada nggak di negara Kristen hukumannya gitu? Ada penjahat, perampok, pemerkosa gitu ya. Tapi begitu ditangkap, oh jangan dipenjara ya. Harus kasih gitu ya. Kalungin rangkaian bunga gitu ya. Dipeluk. Disiapin hotel mewah. Dijamu dengan makanan enak. Terus apa lagi? Disambut, selamat datang wahai penjahat. Nggak ada. Nggak ada begitu. Oh, itu kasih katanya. Membalas apa itu kejahatan dengan kebaikan. Enggak begitu penerapannya ya. Kalau diperlakukan begini mah semua bakal jadi penjahat. Kenapa? Karena enak ya. Jadi yang rasional dan Islam itu jelas ya. Mana yang memang harus dimaafkan, mana yang memang harus dihukum seberat-beratnya. Karena memang itu Tuhan yang mengatur, bukan manusia gitu ya. Nah, jadi kalau ditampar pipi kirimu, serahkan pipi kananmu, diartikan secara apa? Secara bebas ya, tentu ini akan juga bermasalah karena nggak mungkin itu diterapkan. Bahkan Kristen sendiri nggak akan menerapkan itu. Ya, kecuali untuk hal tertentu ya. Misalnya orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kemudian kita maafkan, malah kita santuni. Nah, itu dalam Islam juga ada dan itu dipraktekkan.
Ya, ada penjahat telah menghabisi keluarga kita, terus penjahat itu dibuktikan di pengadilan bahwa dia benar bersalah, dan difonis dikenai hukuman kisos, tapi kemudian kita maafkan. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Malah itu yang dianjurkan. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya pengampunan itu dipastikan membawa maslahat, bukan membawa mudarat atau kerusakan. Misalnya yang memberi peluang si penjahat melakukan kejahatan lagi, itu mending diberesin aja, dihukum supaya yang baik-baik itu jadi aman. Kalau dengan memberi pengampunan justru membuat si penjahat mendapat peluang untuk melakukan kejahatan lagi, ya mending dihukum, jangan diampuni. Tapi artinya pengampunan itu harus dinilai menimbulkan maslahat atau kebaikan, ya, tobat bagi pelaku, dan ke depan dia menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan problem bagi masyarakat, boleh diampuni. Nah, jadi dalam Islam itu mengajarkan hal yang rasional. Siapa yang melakukan kejahatan wajib dihukum. Walaupun memang ada pengampunan, iya, tapi dipastikan penerapan hukumnya harus tegas. Tujuannya apa? Agar masyarakat tenang, aman, damai. Hak warga untuk aman itu lebih diutamakan ketimbang kenyamanan penjahat, ya. Ya, jadi hak warga secara umum, kalau di Indonesia disebut mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, itu benar-benar diperhatikan dalam Islam, ya. Jadi kenyamanan warga, masyarakat, rakyat itu lebih diutamakan ketimbang memelihara penjahat, ya. Nah, terus ada yang bilang, oh di Islam menghalalkan pembunuhan, ya iya boleh, tapi ada syaratnya. Misalnya hukuman mati bagi penjahat, ada, itu Tuhan memerintahkan kok. Baik di kitab Bible, ya, di perjanjian lama juga ada seperti itu. Tuhan yang sama yang memerintahkan itu kok, ya. Jadi namanya juga penjahat, ya. Kalau nggak mau dihukum, ya jangan jadi penjahat. Sesederhana itu sebenarnya. Orang takut, dalam Islam itu sadis, ya, hukumannya sadis. Loh, justru hukuman itu memang harus mengerikan. Kalau hukumannya nggak mengerikan, siapa yang takut bikin kejahatan? Ya, tapi dengan orang hukumannya begitu luar biasa, orang jangankan melakukan, mikir mau melakukan kejahatan aja ngeri. Jadi nggak jadi, sehingga aman damai seperti yang di Arab sekarang, ya, aman luar biasa. Jadi simple banget kok. Kalau nggak mau dikenai hukuman, ya jangan melakukan kejahatan. Ya, jadi orang takut dan ngeri hukum Islam, ya karena berpikir bahwa suatu saat itu akan menimpa dirinya karena sedang berpikir melakukan kejahatan. Kalau baik-baik, ya ngapain takut? Simple banget. Saya nggak pernah takut terhadap hukum seperti itu tadi, ya, karena memang nggak pernah saya berpikir melakukan kejahatan. Anda ketakutan, berarti Anda sedang melakukan kejahatan atau sedang berpikir, bercita-cita pengen melakukan kejahatan sehingga takut hukum itu menimpa Anda. Kalau enggak, ya ngapain, kan gitu, ya. Nah, makanya memang kita harus akui di Arab Saudi itu paling aman. Toko emas, berlian, elektronik, apapun itu, ditinggal begitu aja saat kumandang azan. Tokonya terbuka. Nggak perlu dijagai gitu, ya. Nggak perlu pakai gembok yang banyak, dijagai satpam, itu pun masih ditambahi anjing galak. Nggak pakai di sana, nggak berlaku di sana. Aman semua, ya. Mobil-mobil mewah parkir gitu aja di jalanan. Nggak ada yang bawa kabur, nggak ada yang congkel gitu, ya. Aman semuanya. Ya, karena hukumnya tegas. Ya, bandingkan dengan di negara lain. Sandal aja bisa hilang, apalagi berlian. Ya, toko kalau ditinggal majikan sebentar, wah semuanya ditutup. Itu pun ditambah satpam, tolong lihatin ya, karena sedemikian penjagaannya. Khawatir orang takut dicuri. Di Arab Saudi nggak seperti itu, ya. Toko emas berlian biarkan begitu kumandang azan, udah tinggalkan begitu saja, nggak perlu dijagai. Kenapa? Karena sangat yakinnya bahwa nggak ada malingnya di situ. Ya, aman, damai, tentram di sana, aman. Jadi kalau konsisten menerapkan hukum Islam, hukumannya sangat tegas dan jelas.
dan itu yang diperintahkan Allah, insya Allah aman, tentram, damai deh, hijau ranau, subur makmur, gemah ripaloh, cinawi, toto tentram, kerterahajo. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, insya Allah seperti itu ya. Ya contohnya di Arab ya. Oke. Jadi yang hari ini masih Islamofobia, seolah-olah Islam itu mengajarkan kekerasan, pasti nggak ngerti Islam ya. Ya, jelas keras iya terhadap penjahat. Ya, memang harus kudu keras ya, agar dia diselamatkan. Ya, siapa tahu dia bisa insaf, kembali ke jalan yang benar ya. Ya, jangan menjadi penjahat lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi penerapan hukum keras itu supaya si penjahatnya jadi kapok, penjahatnya itu bisa dihukum sehingga masyarakatnya aman ya. Harus dibuat insaf. Kalau dilihat udah kebangetan ya emang harus dibereskan. Hidup ini tanpa ada garansi. You melakukan kejahatan dan itu kejahatannya berat, you siap aja diselesaikan kehidupanmu. Ya, terapkan hukum Islam sehingga nanti di akhirat nggak ditagih lagi karena sudah diampuni. Terus ada yang lucu, menjadikan teroris sebagai model, seolah itu ajaran Islam. Oh, mereka melakukan aksinya sambil takbir, bahkan merujuk pada ISIS laknatullah alaihi. Kan gitu ya. Sering ISIS dijadikan model. Kok lucu ya? ISIS kok dijadikan model? Loh, ISIS sendiri musuh Islam. Padahal kalau akal berfungsi, tentu tak akan menjadikan orang jahil sebagai model atau parameter. Kan gitu ya. Jadi yang menjadikan ISIS sebagai seolah-olah ISIS itu adalah seperti itulah ajaran Islam, itu kan on namanya. Kok orang bodoh jadi dijadikan parameter, sementara ISIS berapa sih? Berapa oknum sih? Kan gitu ya. Nah, betul bahwa memang teroris bawa-bawa Islam ya, betul. Tapi nggak berarti Islam itu seperti yang dilakukan teroris. Kan simple kan? Kalau itu yang dijadikan patokan ya bahaya. Tentu Kristen yang paling teroris menurut saya kalau memang menjadikan pelakunya sebagai standar bahwa begitulah agama mengajarkan. Kenapa? Karena yang menjajah di seluruh dunia, mengobarkan perang dunia. Mereka pasti orang dari mana? Dan dalam misinya jelas mereka bawa gospel kan, penyebaran agama tetangga di seluruh dunia sekaligus menjajah kan, ya. Di mana mereka menjajah, di situ mereka menggiring orang untuk masuk Kristen, kan gitu lah. Itu fakta ya. Di Indonesia dapatnya dari mana? Kan tahu sendiri dari penjajahan, ya. Bahkan Paus Urbanus II saat mengobarkan perang salib untuk menguasai Yerusalem, Al-Quds, dia mengorbankan semangat pasukan salib. Nah, coba kita buka referensi. Ya, sebentar saya harus baca ini. Ya, ya oke. Nah, coba ini kutipan pernyataan Paus Urbanus ya, ketika dia mengobarkan semangat pasukan salib. Kalian harus tergerak oleh makam kudus Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita, yang kini ada di tangan orang-orang najis ya, yang dimaksud adalah Muslim ya, Palestina, di Yerusalem. Kalian harus bangkit berjuang, karena kalian telah tahu bahwa tempat-tempat suci yang telah dikotori diperlakukan secara tidak senonoh oleh mereka. Nah, ini pernyataan Paus Urbanus. Hai para kesatria pemberani, keturunan nenek moyang yang tak ditaklukkan, janganlah kalian lemah daripada mereka, tetapi ingatlah dan ketidakgentaran mereka. Jika kalian ragu-ragu karena cinta kalian kepada anak-anak, istri dan kerabat kalian, ingatlah pada apa yang Tuhan katakan dalam Injil. Ia yang mengasihi ayah dan ibu lebih daripada aku tidak pantas bagiku. Nah, ini udah mengutip ayat ini untuk mengobarkan perang kan? Ya. Jangan biarkan apa yang menjadi kepunyaan kalian menghambat kalian. Kalian tak perlu khawatir dengan apa yang menjadi kepunyaan kalian. Negeri kalian telah dapat penduduknya, dan dari semua itu tertutup laut dan pegunungan.
tak banyak kekayaan di sini dan tanahnya jarang membuahkan hasil pangan yang cukup buat kalian. Itulah sebabnya sering bertikai sendiri. Hentikan kesaling bencian dan pertengkaran kalian. Hentikan peperangan antar sesama kalian. Bergegaslah menuju makam kudus. Rebutlah kembali negeri itu dari orang-orang jahat. Jadikan misi kalian. Jadikanlah milik kalian. Negeri itu seperti dikatakan dalam Alkitab, berlimpah susu dan madu. Allah memberikan kepada anak-anak Israel Yerusalem, negeri terbaik, lebih subur daripada yang lainnya, seolah-olah surga kedua. Inilah tempat juru selamat kita dilahirkan, diperintah dengan kehidupannya, dan dikuduskan dengan penderitaannya. Bergegaslah dan kalian akan memperoleh penebusan dosa serta pahala di kerajaan sorga. Nah, motivasinya juga jelas ya. Dia merujuk ayat-ayat dalam Bible. Nah, kalau Muslim melakukan terorisme, Muslim juga yang jadi korban. Yang dibantai ISIS itu kan juga Muslim. Yang melawan ISIS juga kaum Muslimin. Yang menghukum milisi-milisi ISIS juga kaum Muslimin. Artinya dalam Islam memang tidak dibenarkan tentang terorisme. Makanya ISIS jadi musuh bersama di negara-negara Islam. Ya, kalau aksi ISIS dibenarkan, nggak mungkin dimusuhi. Nah, logis itu ya. Teroris beraksi sembunyi-sembunyi karena memang tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau dibenarkan tentu mereka malah dikasih support gitu ya. Ternyata enggak. Nah, sekarang bandingkan dengan Paus Urbanus, pemimpin Katolik sedunia, menjanjikan sorga bagi yang memerangi Islam. Yang diserang bukan milisi tetapi warga sipil. Betul, warga sipil. Bukan tentara tapi warga sipil. Nah, dia mengatakan inilah tempat juru selamat kita dilahirkan, diperintahkan dengan kehidupannya dan dikuduskan dengan penderitaannya. Bergegaslah dan kalian akan memperoleh penebusan dosa serta pahala di kerajaan sorga. Hayo, kan sama aja dengan penjahat yang ngebom sambil takbir. Apa bedanya dengan Paus Urbanus tadi? Nggak ada bedanya. Jadi jangan standar ganda terhadap Islam dituding, oh itu ajaran Islam begitu. Tetapi di penyembah Yesus kok enggak ya? Ini kan standar ganda namanya. Nah, saya sebenarnya ingin membacakan narasi yang menggambarkan kekejaman milisi salib saat merebut Al-Quds. Tapi khawatir nggak lolos konten YouTube karena terlalu, waduh luar biasa ya. Sahabat bisa baca sendiri. Gimana coba segala manusia, laki-laki, perempuan, tua muda, lansia, balita, bahkan yang belum lahir pun udah dimusnahkan. Luar biasa ya. Sampai, waduh nggak kebayang tragisnya ya. Kalian bisa baca sendiri, cari di Google, misalnya tulis kata kunci ya, keyword misalnya kekejaman tentara salib dalam perang salib 2. Itu bisa kalian simak sendiri ya, saya nggak perlu bacakan. Jadi begitu juga malah yang terjadi di Spanyol ya, kalau nggak salah di Granada. Bagaimana kekejaman milisi salib. Aduh, baca sendiri, silakan baca sendiri supaya tahu penggambarannya seperti apa ya. Bagaimana juga pasukan Serbia, Slobodan Milosevic mengeksekusi rakyat Bosnia Herzegovina. Ya, tragedi yang menimpa Albania, Kosovo dan lain-lainnya. Waduh, luar biasa. Ya, dan itu dilakukan oleh pihak mana? Jelas bukan Muslim dan mesti jadi korban. Ya. Jadi bahkan yang lebih mengerikan juga seperti misalnya peristiwa pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila. Yang eksekusi siapa? Pasukan Israel yang dipimpin oleh Ariel Sharon waktu itu. Luar biasa. Dan kekejaman Ariel Sharon mungkin di atas segala kekejaman yang ada, luar biasa pokoknya. Dan Ariel Sharon yang mantan presiden Perdana Menteri Israel ini mendapat balasan dari Allah. Dia sakaratul maut selama 8 tahun. Dirawat di rumah sakit, komplikasi segala penyakit ada di dia. Tinggal kulit membalut tulang, ototnya habis, tapi dibiarkan hidup oleh Allah. Sakaratul maut 8 tahun bro.
Kurang lama apa coba? Kurang menderita apa coba? 8 tahun sakaratul maut diderita oleh si Ariel Sharon ini. Naudzubillah. Nah itu semua fakta bahwa super terorisme dunia bukan di Islam bro, tapi di lain. Kalian bisa baca fakta sendiri ya. Jadi fakta-fakta itu sebenarnya ya sudah cukup akrab di pemberitaan hampir tiap hari. Jadi aksi terorisme bukan hanya di kalangan orang Islam. Di Papua yang KKB ya sekarang masih menjadi ancaman ya buat negeri ini. Apakah mereka Muslim? Ya enggak. Apalagi trio jagal dari Poso yang membantai ratusan warga pesantren Wali Songo. Terus penjagalnya ya divonis hukuman mati tahun berapa kemarin itu ya. Divonis hukuman mati di pengadilan. Nah, mereka namanya siapa? Fabianus Tibo, Domingus Marimus da Silva. Mereka jelas membawa misi sebagai Laskar Salib untuk melakukan kejahatannya. Jelas mereka bukan Islam ya. Atau misalnya baca sejarah pasukan Westerling yang menghabisi ribuan rakyat di Sulawesi Selatan. Itu juga bukan Islam, itu penjajah, pengobar perang dunia. Ya. Semuanya bukan Islam. Yang menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki Jepang itu. Yang luar biasa horornya, nyaris menghapus 2 kota di Jepang itu dari peta dunia. Saking dahsyatnya itu bom atom. Itu bukan kelakuan Muslim. Jadi hayo mana yang lebih fakta aksi terornya? Apa lantas mau dibilang karena pelakunya adalah Kristen lantas disimpulkan bahwa Kristen mengajarkan penjajahan, mengajarkan genosida? Enggak, ya. Jadi jangan kelakuan si penganutnya kita menghukum agamanya. Itu jelas enggak fair. Jadi intinya apa? Intinya wahai non-muslim, sering-sering piknik, jangan hanya dengerin si ocehan Paul Zong, ya. Sesat lupa deh, ya. Kalau kita mau bicara belak-belakan soal ini ya sampai besok pagi juga nggak kelar-kelar. Saking banyaknya fakta-fakta yang bisa kita ungkap, baik secara dalil maupun secara fakta empiris. Tapi saya kira saya cukupkan sampai di sini karena intisarinya sudah saya sampaikan. Tinggal Anda saja gunakan akal sehat atau enggak ya. Gunakan logika atau enggak. Ya. Gunakan pemikiran objektif apa enggak. Ya, susah kalau nggak pakai pemikiran yang objektif, pemikiran yang baik, pemikiran yang berdasarkan akal sehat. Nah, lawong ayat suci aja kadang ditolak. Nah, apalagi narasi saya kan gitu ya. Itu saja sahabat, semoga menjadi pencerahan. Terima kasih atas segala dukungannya dan bagi yang setelah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum silakan subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.